Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat. Dan pagi ini kita mau menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita, merenungkan firman Tuhan. Dan buat jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini melalui platform YouTube dan sosial media lainnya, selamat bergabung. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai sarabah kita, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Pada pagi ini Bapa, kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena semalam yang telah lalu Engkau menyertai setiap kami, Engkau menyertai kehidupan kami, dan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hanya tangan-Mu yang memegang kami Tuhan, hanya kasih-Mu yang memelihara kami. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan, sarapan pagi bersama kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian, bahwa tangan kuat Tuhan saja yang memegang setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita ulang pujiannya dari awal, sama-sama kita katakan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang selalu menuntutku. Ku tak mau jalan sendiri. Perlu kuasa-Mu dan kasih-Mu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Katakan Yesus.
akhir hidupku. Yesus Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Memegang kami, menuntun langkah kaki kami, menuntun langkahku. Yesus, Engkau selalu ada bersamaku Tuhan, di setiap musim hidupku. Yesus, Engkau setia bersamaku Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa yang baik, Tuhan yang setia, ajaib perbuatan-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Yesus, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, Kau selalu bersamaku. Yesus Tuhan, ku bersyukur padamu. Ku berterima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Sebelum kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, tanpa kasih-Mu, tanpa tangan-Mu yang memegang setiap kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Amin. Yesus Tuhanku, Kau yang perlukan Engkau, kami perlukan Engkau Tuhan. Kau yang menuntun, mengurapi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. amin Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. setiap kami
Dengan sungguh katakan pujiannya di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Benar Tuhan Yesus, biar Engkau selalu memegang tangan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun kami berjalan sendirian Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau bukakan setiap akal pikiran kami Tuhan. Bukakan hati kami. Biar kami mampu memahami setiap benih firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Dan lebih dari itu biarlah benih firman Tuhan ini bisa tertanam baik dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, kita akan baca mulai ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Mari kita akan baca secara bergantian, saya ayat yang ganjil dan teman-teman semua baca ayat yang genap. Saya akan mulai. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin, puji Tuhan. Mungkin satu sosok ini kayak kalau sepanjang pemberitaan kabar tentang kedatangan kelahiran Tuhan Yesus agak kurang disoroti ya pada waktu Natal. Tapi malam hari ini, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan. Orang yang kalau kita baca di ayat yang ke-19 tadi itu, dia adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia seorang yang baik, dia seorang yang takut akan Tuhan. Nah, saya percaya setiap pembacaan kita menemukan rema dan kita pasti sudah menyimpan
sesuatu yang kita baca ini dan kita siap untuk bagikan pagi hari ini, amin. Nah, kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh ini yang bernama Yusuf, seorang yang luar biasa. Ketika mendapat informasi bahwa calon istrinya ini mengandung, kita sudah bisa bayangkan kalau di zaman sekarang betapa viralnya kejadian itu, karena pasti orang akan mengumbar-umbar sakit hatinya. Gitu. Orang akan dunia harus tahu apa yang terjadi dengan kita gitu, tentang kekecewaan yang kita rasakan. Dan kita bayangkan hal ini terjadi pada Yusuf, tetapi kita lihat apa respon Yusuf setelah mendapat kabar, mendapat informasi yang seperti itu. Nah, saya mau kita sharing pagi hari ini, kita berbagi, mungkin ada pendapat dari teman-teman dari pastor tentang Yusuf atau dari dalam cerita ini kira-kira ada sesuatu apa yang didapatkan dari dalam pembacaan kita. Atau mungkin ada yang spesifik dari karakter seorang Yusuf ini. Kita akan mulai dari Cerin. Kalau dari saya Kak, dari pembacaan ini, saya coba renungkan bagaimana seperti yang Kak Vero tadi bilang, bayangkan itu terjadi di zaman sekarang. Dan bagaimana perasaan Yusuf saat itu, bagaimana pemikirannya saat itu, semua sudah campur aduk. Dan di mana pada ayat 19 dia yang saya renungkan dan perhatikan bagaimana sikap hati Yusuf dan responnya terhadap hal yang terjadi. Dan saya percaya mungkin saat kita diperhadapkan sama sesuatu yang rumit atau sama sesuatu yang tak masuk logika, sesuatu yang seperti itu, atau sesuatu yang mungkin memberatkan hati, yang membuat kita bertanya, what should I do? Tapi kalau kita memang punya sikap hati yang benar dengan motivasi yang benar, yang lurus di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membukakan kayak diterangkan lebih lagi kepada kita apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Entah itu keraguan kah yang ada dalam hati kita, atau kayak kita bimbang harus melakukan apa, harus jalan, berhenti atau memilih jalan lain. Tapi saat Tuhan melihat sikap hati kita yang benar dan kita memang tulus akan sesuatu itu yang mungkin terjadi sama kita, atau kita tulus memang motivasi kita benar memang akan sesuatu, misalnya sebuah ujian atau sebuah hal yang perlu kita pertimbang untuk kita ambil. Tapi kalau Tuhan sudah lihat sikap hati kita, saya renungkan di sini dari pembacaan ayat 19 sampai 20 ini, Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri, kalau di sini kan malaikat Tuhan yang dikirim untuk Yusuf dalam mimpi. Dan ya seperti yang saya bilang tadi Kak, sikap hati kita dulu bagaimana terhadap segala sesuatu itu dan bagaimana kita meresponnya. Pasti Tuhan Yesus yang akan membimbing dan membukakan apa yang harus kita lakukan begitu, apa yang harus kita pilih. Mungkin itu dulu Kak. Oke, thank you Cerin. Jadi dari sini kita bisa lihat motivasi kita apabila benar, Tuhan akan bantu untuk kasih tahu mana pilihan yang harus kita pilih. Nah, Tuhan akan bantu kita memilih mana yang benar. Dan Tuhan sendiri akan mengingatkan kita. Nah, kemarin
banyak kali disampaikan dalam pemberitaan firman melalui Kak Esra, melalui hamba-hamba Tuhan bahwa Roh Kudus itu akan membantu kita, mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin akan menjadi pilihan-pilihan kita dalam bertindak. Nah di saat ini, dalam pembacaan kita, Yusuf itu dibantu oleh malaikat Tuhan untuk kasih dia keteguhan hati untuk memilih. Karena jujur saja pasti kalau saat itu kita yang alami, pasti kita akan membatalkan pernikahan dan lain sebagainya. Tapi dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Jadi kayak memang sudah ditetapkan, sudah ada di dalam firman Tuhan. Nah mungkin ada lagi dari yang lain, dari teman-teman semua pada pagi hari ini, dari Anjas, apa yang didapatkan? Oke, terima kasih. Kalau saya pelajari dari pembacaan kita ini, saya mendapatkan bahwa tentang memiliki iman yang dewasa. Belajar dari kehidupan Yusuf, ini seorang Yusuf ini memiliki iman yang dibilang dewasa di dalam Tuhan, karena ketika mungkin mendengar situasi yang begitu, pastinya dia pasti kaget. Tapi dan diingat lagi bahwa ini karena sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi Yusuf bersedia untuk menjalankan tugas yang daripada Tuhan untuk menerima Maria dan menjadikan dia sebagai istrinya. Nah, mungkin saya mau katakan bahwa Yusuf ini sangat luar biasa. Bagaimana dia menghadapi situasi pada saat itu atau kondisi yang pada saat itu, pastinya dia akan menerima cemooh dari orang-orang yang ada di sekitarnya, karena kita lihat bahwa mereka belum menikah, lalu tiba-tiba Maria sudah mengandung, dan itu yang harus ditanggung oleh seorang Yusuf. Dan kita lihat bahwa sudah dikatakan Kak Vero tadi bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti ini bahwa di sini Yusuf percaya bahwa apapun kondisinya apapun itu yang terjadi, karena Tuhan sudah rencanakan semua. Pastinya dia percaya bahwa Tuhan juga akan memeliharanya. Tuhan juga akan menyertai, dan dia akan terus memberikan kekuatan untuk menghadapi segala situasi dan keadaan yang dirasakan. Seperti itu. Ya, tadi Anja sempat bilang bahwa Yusuf harus menanggung apa yang sebenarnya dia tidak buat. Gitu. Jadi kalau minggu lalu kita dengar firman, ada karakter yang namanya karakter ilahi. Karakter yang mau menanggung apa yang sebenarnya bukan yang dia buat. Gitu. Nah, itu yang juga Tuhan Yesus perbuat, dan ya secara tidak langsung juga sebenarnya Yusuf melakukan itu. Gitu. Dia tidak buat apa-apa, tapi dia menanggung, dia harus bertanggung jawab pada seorang yang dia pilih menjadi tunangannya. Nah, Anjas juga bilang tadi ini orang dewasa secara rohani. Karena kalau kita perhatikan di ayat yang ke-20 dia bilang, tetapi ketika ia mempertimbangkan. Jadi dia ini seseorang yang tidak gegabah, dia seorang yang tidak reaktif. Orang yang tidak cepat mengambil keputusan pada saat lagi emosional. Gitu. Sehingga kalau kita lihat ya Tuhan membantu dia juga. Nah mungkin sebagai orang muda sepertinya kita perlu untuk mempertimbangkan hal-hal ini dalam memilih pasangan. Karena kedewasaan rohani, mental sangat penting untuk kelanjutan
hubungan dalam keluarga gitu. Mungkin ada lagi yang perlu mau disampaikan mengenai Yusuf, mungkin karakteristiknya secara spesifik atau mengenai cerita secara keseluruhan ini apa yang didapatkan dari teman-teman lain. Gege, silakan. Halo, Ya, halo. halo semua yang menonton. Jadi kalau yang saya dapat dari Yusuf ini, kalau saya lihat terjemahan dari King James, itu ayat 19 dia bilang, "Then Joseph her husband, being a just a man." Man di situ dia bilang. Kalau di ini terjemahan baru, seorang yang tulus hati. Tapi di King James, nggak tahu kenapa dia di sini tulisnya a man. Itu sedikit membuat saya bertanya-tanya, apakah sebagai seorang lelaki kita harus punya perasaan sebesar Yusuf ini ketika dia punya seseorang yang dia cintai, apapun yang dialami, karena dia mencintai orang ini, dia akan berbuat yang terbaik untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Kalau itu yang saya lihat dari Yusuf. Dan itu juga yang tercermin di Abigail. Kalau kita mau lihat di yang lalu, minggu lalu. Mereka ini sama-sama punya perasaan ingin melindungi, ingin menjaga orang yang mereka sayang. Di kedua pribadi ini saya melihat ada rasa cinta yang sangat mendalam. Ketika kita sebagai seorang manusia punya rasa cinta yang mendalam kepada seorang manusia, kenapa kita tidak bisa punya perasaan seperti itu juga kepada Tuhan? Ketika dalam kehidupannya kita mungkin ya masih berantakan lah. Apakah itu mencerminkan rasa cintanya kita kepada Tuhan? Itu sih yang aku lihat. Dan di sini berbeda dengan Yusuf sama Abigail, dia tidak ada menanggung beban cemooh dari orang lain atau beban penghakiman dari orang lain. Kita sebagai manusia, kita terlebih dahulu sudah dicintai sama Tuhan. Nah, bagaimana bentuk cinta kita kepada Tuhan? Mungkin itu yang boleh dipertanyakan untuk masing-masing dari kita. Wow. Terima kasih. Wow. Ini jadi perenungan buat kita semua sih. Manusia saja bisa mencintai sedemikian dalam, apalagi cintanya Tuhan gitu. Ya, Bes, silakan. Sudah senyum-senyum dari tadi. Gak apa-apa Ji, dibawa bercanda sedikit ini, Di. Biar, gak apa-apa Ji. Ya. Nggak out of the box sih. Tapi deep sih. Deep sekali yang dibilang sama GG. Kalau kita bisa cintai orang sangat dalam, kenapa Tuhan tidak? Kalau kita bisa cintai orang sangat dalam, sangat mencintai orang, kenapa Tuhan tidak? Kenapa gitu? kita tidak mencintai Tuhan sebegitu juga? soalnya agak ya. Tapi satu sikap yang kita dapat dari Yusuf, mungkin teman-teman juga tadi sudah bilang, sebenarnya dia tidak takut juga mau ambil Maria sebagai istrinya, nggak mau juga cemarkan namanya Maria. Tapi pas Tuhan pakai malaikatnya untuk datang di mimpinya Yusuf, dibilang jangan takut. Dia mempertimbangkan. Ya. Dia mempertimbangkan dulu dan hasil pemikirannya dia lanjut. Dia pertimbangkan dulu, baru datang malaikat di mimpinya. Oh, baru datang malaikat. Ya.
Nah, di keraguannya itu ada jawaban Tuhan datang. Tuhan datang lewat mimpi, lewat perantaran malaikatnya. Mungkin kadang di dalam kehidupannya kita juga, kita ndak sama yang tadi, yang ndak langsung ambil keputusan saat ada keraguan. Kita harus mempertimbangkan dulu langkah apa yang kita ambil, dan tunggu sampai ada sinyal dari Tuhan, ada jawaban dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberi jawaban kalau itu hal yang benar, sehingga kita tidak salah langkah. Dan karena ini sudah rencananya Tuhan, pasti Tuhan turun tangan kasih jawaban. Mungkin itu dari saya. Oke. Ya, kembali lagi tadi dibilang sama Cerin, motivasi hati kita itu akan dilihat di situ. Apakah motivasi hati kita itu benar, atau kita punya sesuatu yang lain di balik mungkin kelihatan cintanya kita itu sama orang gitu, atau sama Tuhan. Nah, mungkin ada yang lain lagi, Tita, silakan. Iya. Kalau dari saya kayak hampir sama dengan teman-teman yang sudah katakan tadi tentang bagaimana Yusuf kayak ketika dia menghadapi suatu masalah yang dihadapi, kayak mempertimbangkan sesuatu yang dia hadapi, dia mengambil keputusan yang benar. Kayak dia tidak mengambil keputusan yang salah ketika dia hadapi, tetapi dia mengambil keputusan yang benar ketika diperingatkan malaikat dalam mimpi. Kayak bisa saja Yusuf memiliki dua pilihan antara lanjut atau tidak, tetapi dia memilih untuk mengambil Maria sebagai istrinya karena ketulusan hatinya dia. Jadi sama juga dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita diperingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita tentang apa yang akan kita hadapi, kita juga harus mendengarkan. Jangan menutup telinga dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui orang-orang yang di sekitar kita. Itu saja. Oke, thank you, Tita. Ya, itu sangat harus kita praktekkan sepertinya, karena Yusuf ini seorang yang taat akan firman Tuhan. Jadi pada saat dia mendengar konfirmasi dari malaikat ini, dia melakukan tepat seperti yang difirmankan gitu, tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat ini. Jadi apabila tadi Tita bilang kalau kita sudah dikasih tahu sama orang-orang sekeliling kita, mungkin melalui khotbah, mungkin melalui orang tua, mungkin melalui teman-teman sepelayanan, mungkin melalui teman-teman di kampus, dan berbagai caranya Tuhan untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Ya lakukan, just do it. Karena pasti ada rencana Tuhan. Ya mungkin ya dalam pilihan yang kita pilih itu kayaknya enggak ada kabar baik di situ. Kayak misalnya Yusuf. Mungkin dia dikasih tahu ya kayak kamu harus jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menyelamatkan manusia. Nah, kita mungkin hanya sampai berpikir di jangan takut mengambil Maria sebagai istri ya. Atau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita cuman kayak mendengar sesuatu yang tentang pilih saja ini nanti kau akan begini-begini. Tapi kalau di posisinya Yusuf pada waktu itu yang kita pikirkan adalah saya enggak bikin apa-apa gitu ya. Saya enggak bikin satu yang salah gitu. Apa yang difirmankan Tuhan ini sesuatu yang enggak normal, karena mana ada perempuan yang mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki gitu. Nah, itu sesuatu pilihan yang lumayan berat. Mungkin pada saat kita membaca ini kita merasa ini hal yang kasih karunia dari Tuhan. Yusuf dipilih oleh Tuhan, dia menjadi seorang yang luar biasa, menjadi orang tua yang mendidik
kalau membesarkan Tuhan Yesus. Tapi apakah kita berpikir bahwa di situasi yang seperti itu Yusuf harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas kejadian yang luar biasa itu. Nah, tadi Tita sudah menyampaikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus perlu yang namanya ketaatan. Ketaatan mendengarkan firman Tuhan, ketaatan mendengar nasihat dari orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai apa saja. Kalau Yusuf melalui mimpi, mungkin kita melalui keluarga, melalui masalah, melalui apapun. Ya, Rival silakan. Cek. Oke. Jadi kalau dari saya yang saya dapatkan pada pagi hari ini mengenai tentang Yusuf, sangat luar biasa sih satu pribadi ini menurut saya. Karena seperti yang Kak Vero bilang tadi, bahwa kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang ini pasti dia akan menjadi viral banget Ki. Karena ya tidak akan masuk akal kok tiba-tiba langsung ambil ini Maria terus tanpa ada hubungan yang mestinya akan melahirkan Yesus. Tapi satu pelajaran yang saya dapatkan adalah seperti di ayat 19 sampai 21 tadi, itu dia kan dikatakan dia seorang yang tulus hatinya, tetapi dia akan diam-diam akan menceraikan Maria. Tetapi itu adalah menjadi pertimbangannya Yusuf sebagai di ayat berikutnya di situ kalau kita lihat perhatikan baik-baik, di situ dijelaskan bahwa dia mempertimbangkan baik-baik mimpinya tersebut. Dari situ saya belajar bahwa bagaimana pentingnya kepekaan kita terhadap petunjuknya Tuhan. Seringkali mungkin apa yang sudah kita harapkan, apa yang sudah kita rencanakan itu kadang berbalik dengan apa yang mau Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi memang kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu memang harus siap dengan apa yang akan Tuhan rencanakan. Walaupun sedemikian rupa kita sudah rancangkan, sudah desain baik-baik mungkin, sudah Tuhan ini akan saya rencanakan. Tapi kadang Tuhan mau bilang tidak, ini yang saya mau buat atas kehidupanmu. Jadi seperti yang Yusuf juga bilang dia akan mau ceraikan ini Maria secara diam-diam. Tetapi Tuhan bilang tidak, saya akan mau suruh kau ini, Maria ini akan menjadi sebagai istrimu yang akan mendampingi, maksudnya sama-sama dengan dia. Itu kalau saya hubungkan dengan kehidupannya kita, seperti saya bilang tadi, kadang memang sudah kita rencanakan baik-baik apa yang menjadi kerinduannya kita, apa yang menjadi harapannya kita. Tetapi kita harus siap dengan perubahan yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Dan juga bersyukur dengan satu hal, jadi pribadi Yusuf ini memang betul-betul memang dia adalah orang yang kuat, adalah orang yang tangguh. Kalau saya di posisinya mungkin kabur, lari kayak manusia ini loh, maksudnya kayak mana ada bisa begitu seperti, tapi ya rencana Tuhan itu yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu yang saya dapatkan dari Yusuf, bahwa dia memang adalah orang yang sangat taat dengan rencana Tuhan atau kepekaan. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman ya. Kejadian yang baru-baru saya terjadi. Ya, satu yang saya notice dari Rival, kita itu harus siap terhadap perubahan. Apalagi sebagai leader-leader di tempat ini, perubahan terus terjadi. Dan sepertinya firman Tuhan ini tidak kebetulan datang buat kita, karena banyak orang-orang yang kita pimpin datang dan pergi. Jadi kita harus selalu siap dengan perubahan. Atau mungkin hal-hal di dalam gereja ini akan banyak perubahannya, misalnya rencana pengembangan dan lain sebagainya. Ada perubahan ini dihilangkan, itu ditambahkan. Kita perlu selalu siap dan tetap harus stay sama kebenaran firman Tuhan sih. Tidak bisa melenceng dari itu. Nah, sebagai manusia biasa, Yusuf tentu saja kenapa Yusuf harus mempertimbangkan itu? Karena termasuk pilihan yang berat gitu. Orang yang tulus, terkenal dengan orang yang tulus, orang yang tidak suka mempermalukan orang. Kalau kita bilang orang yang baik lah, laki-laki yang baik, masa mau sama orang yang seperti itu, sama perempuan yang seperti itu kan. Tapi firman Tuhan tidak selesai sampai di situ. Ada langkah yang Yusuf ambil yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya dampaknya luar biasa. Nah, hari ini teman-teman jemaat Tuhan sekalian, tadi Rival sudah bilang dengan sangat jelas bahwa mungkin kita merencanakan kehidupan kita atau masa depan kita seperti sedemikian rupa.
kita kuliah, kita persiapkan dengan baik. Tapi ada banyak kali dalam kehidupan kita itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Jangan jauh-jauh, bangun pagi saja mungkin pada waktu malam kita tidur rencananya besok pagi saya mau jogging, besok pagi mau baca Alkitab, besok pagi mau bla bla bla. Ternyata besok pagi kita pas kaget bangun sebentar alarm berbunyi, habis itu matikan alarm tidur lagi. Atau ada yang padahal sudah rencananya mau baca Alkitab, tahun ini harus baca Alkitab tiap hari. Tapi pas bangun scroll HP pokoknya sampai lewat pagi gitu. Nah, akan ada hal-hal yang membuat rencana kita itu tidak terjadi tepat seperti yang sudah kita rencanakan. Tapi Tuhan itu merencanakan hal yang di luar dari pikirannya kita. Tapi jangan juga sengaja-sengaja buat supaya tidak sesuai sama perencanaan gitu. Tapi kalau misalnya yang kita rencanakan tidak terjadi, Tuhan itu masih punya rencana buat kita. Oh, William. Silakan William. Oh, enggak. Ya, silakan Kak Peter. Yang saya dapat dari pembacaan Matius pasal 1 ini di ayatnya yang ke-21, yaitu ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Waktu saya membaca kisah ini, Yusuf dikasih tanggung jawab yang dia itu bukan saja yang buat itu sampai dia hamil ya. Tapi dia dikasih tanggung jawab. Kalau kita lihat di terjemahan sederhana Indonesia, ayatnya yang ke-19 dikatakan begini, Yusuf itu seorang yang jujur dan baik hati. Jujur itu tidak bisa diucapkan, hanya diucapkan, tapi jujur itu harus dari dalam dia keluar. Saya orangnya jujur loh. Itu akan menimbulkan kontroversi. Karena kalau kita jujur itu bukan hanya di ucapan. Jadi Yusuf yang akan menjadi suaminya Maria diberikan tanggung jawab untuk dia mengambil Maria, dan anak yang akan lahir dari Maria itu yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa umat manusia. Dan Yusuf yang sama dikasih tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Mengapa Yusuf? Yusuf yang sama, kalau Yusuf di perjanjian lama, dia menyelamatkan Israel dari kepunahan. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan satu bangsa. Tapi Yusuf di perjanjian baru dipercayakan tanggung jawab bukan lagi menyelamatkan satu bangsa, tapi dosa seluruh manusia. Dan waktu saya membaca ini saya menemukan ini ya, yang namanya Yusuf dikasih tanggung jawab. Yusuf di perjanjian lama, Yusuf di perjanjian baru, ada satu lagi Yusuf di perjanjian baru. Namanya Yusuf Arimatea. Dan Yusuf yang satu ini dipercayakan lagi tanggung jawab untuk menguburkan mayat dari Yesus. Ya, saya sih waktu membaca ini saya menemukan satu kata ini dari value-nya kita, totalitas. Dari awal sampai akhir Tuhan kasih itu tanggung jawab. Tuhan gak mau kita ini mudah menjawab tapi tidak mau melakukan. Nanti kamu saya kasih jadwal pelayanan ya. Oh ya siap. Begitu jamnya terlambat. Maaf ya, saya tidak bisa datang karena ini. Ya, kita punya tanggung jawab masing-masing. Tapi yang namanya totalitas itu adalah keputusannya kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ucapkan.
Ya, saya ambil tadi yang dari Fero tentang pernikahan. Waktu Yusuf diberitahu oleh malaikat, jangan kamu ragu untuk mengambil Maria. Kalau zaman sekarang kan itu sudah viral ya, kalau sudah ada media sosial dan yang lain-lain sebagainya. Tapi kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak lari dari tanggung jawabnya. Dia jadi orang, jadi pribadi yang mudah untuk diberitahu. Minggu lalu saya sampaikan seperti Daud, dia teachable, mudah untuk dinasehati. Dia mengetahui, oh ini saya salah, dan dia segera bertobat. Jadi saya kembali ke nilai yang tadi, totalitas. Totalitas itu ketika kita sudah dikasih tanggung jawab apapun, di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, di komunitas kita. Kalau kita sudah dikasih tanggung jawab, meskipun tanggung jawabnya itu kelihatan, ini kok kecil ya, saya mau tanggung jawab yang besar. Tapi kan kita sudah punya dasar ya. Dasarnya itu adalah firman Tuhan. Itu saja dulu. Masih ada sih tapi. Saya lihat ya Bes mau bicara lagi. Oh tidak. Ya langsung saja Bes. Oh nanti disimpan semua ini terus. Oh, itu dia. Tadi kita sudah kasihkan mendengar nih sampai kayak enggak sadar kalau ternyata kita perlu ganti-gantian. Nah, tadi Kak Peter bilang itu salah satu value yang diajarkan oleh Yusuf bahwa kita harus totalitas gitu. Tanggung jawab yang diberikan itu bukan untuk mendapat pengakuan dari mulut kita untuk bilang iya, tapi perlu ada tindakan gitu. Dan Yusuf melakukan itu. Segera setelah dia mendengarkan firman Tuhan, tanpa harus bilang ke dunia ini bahwa saya menikahi ini, enggak. Tapi dia berpikir, dia tenang setelah mendapatkan kabar yang kurang baik itu. Dia berpikir dan mempertimbangkan kira-kira apa yang harus saya lakukan di situasi seperti ini. Dan dia melakukan firman Tuhan. Gitu. Dan Kak Esra pernah bilang kalau kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Antara mau ibadah atau mau tidur. Pilihlah yang membuat kita tidak nyaman. Gitu. Pilihlah sesuatu yang bikin kita tuh tidak nyaman. Misalnya kita harus melakukan firman Tuhan dan itu tidak nyaman, pilih yang itu. Dan saya rasa situasi yang Yusuf hadapi juga sama seperti itu. Dia bisa berpikir untuk meninggalkan saja ini Maria, kan dia orang baik, dia anak Tuhan, pasti akan dapat yang lebih baik. Tapi Yusuf memilih untuk melakukan firman Tuhan, dia tunduk pada otoritas firman Tuhan. Kak Dagmar, silakan Kak Dagmar. Baik, kalau dari pembacaan kita pagi ini yang saya notice itu Yusuf benar-benar menunjukkan dia adalah a man, the real man, yang ketika dia diperhadapkan dengan suatu keadaan, dia benar-benar mempertimbangkannya. Berarti dia berpikir. Yeah. Kalau di situ ditulis a boy, tidak mungkin dia berpikir mempertimbangkan. Tidak mungkin ada kata mempertimbangkan. Tapi karena di situ dia a man, jadi dia benar-benar menunjukkan nilainya bahwa dia tuh a man. Jadi dia mempertimbangkannya. Dan walaupun dia berencana untuk melepaskan Maria, tapi ketika dia dalam perencanaan itu, malaikat hadir untuk memberikan jawaban, dia mau tunduk. Mungkin kalau di zaman ini kita masih cari validasi mungkin. Chat GPT dulu, benar tidaknya jawaban yang saya pikirkan ini untuk dipertimbangkan. Atau live TikTok tanya netizen. Kalau kita bawa pilih, di era ini, atau mungkin buat story di Instagram, pilih dengan berbagai pilihan. Mungkin kita akan punya berbagai pertimbangan kalau di saat ini. Tapi di sini yang saya dapatkan adalah ketika firman Tuhan sudah berbicara, dia berani untuk mengatakan ya, untuk menjalaninya. Dan di saat dia menyatakan ya itu, dia berarti harus siap untuk menjadi seorang ayah. Dan pastinya dari
seorang yang single terus menikah langsung jadi ayah, itu pasti adalah suatu perubahan transformasi hidup yang sangat luar biasa harus terjadi dalam hidupnya. Karena pasti ada banyak perubahan, pertimbangan-pertimbangan. Apalagi kalau pria ketika dia menjadi kepala keluarga itu kan ada banyak sekali pertimbangan yang dia harus pikirkan. Karena saya ada kepala keluarga, saya harus, jika saya melakukan ini akan berdampak ke sini dan lain sebagainya. Jadi ini contoh yang baik juga sebenarnya untuk para pria dan menjadi ciri yang baik untuk dicari, menjadi nilai untuk para wanita untuk mencari, oh harus yang betul-betul gentle nih untuk calon pasangan gitu. Dan mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Oke, itu tadi Kak Dakmar bilang, kira-kira kita suka seperti orang yang dewasa baru menentukan pilihannya untuk menikah daripada orang yang masih belum bisa bertanggung jawab tapi memilih untuk menikah duluan, baru nanti belajar dalam pernikahan. Sepertinya Yusuf mengajari kita juga kalau memasuki dunia pernikahan itu orang yang sudah harus siap untuk bertanggung jawab gitu. Tidak hanya untuk dirinya tapi juga nanti akan ada orang lain gitu yang menjadi pasangannya gitu. Cerin, oh sudah sudah menuju ke sana. Oh silakan. Bukan tentang ke sana ya. Saya izin Kak, ada 2 poin tadi dari pembahasan Rival sama Kak Dakmar. Ya. Pertama yang dari Kak Dakmar itu mengenai tadi seorang Yusuf yang real man begitu, gentleman. Dan sebelum mengambil keputusan yang ia berencana untuk menceraikan kan, dimana ketulusan hatinya ini, kebaikannya mengarahkan dia untuk menjaga nama baiknya dengan mengambil tindakan mau menceraikan. Ini setulus hati nih, setulus hati. Ketulusannya itu membimbing dia untuk mengarahkan dia untuk melakukan hal itu. Tapi sebelum dia melakukan apa yang dipikirkannya, dipertimbangkan lagi. Banyaklah yang kita pelajari dari khotbah-khotbah minggu lalu mengenai bijak merespon, bijak sebelum bertindak, bijak dalam berpikir, semuanya itu menunjukkan kebijakan dari Yusuf. Dia pertimbangkan semua sampai dia mau mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan. Dan di sini saya mau bilang bahwa dalam sikap ketulusan hati pun kita mesti harus tetap belajar menyerahkan dan mengikuti pimpinan Tuhan. Tidak cukup hanya sampai pada kebaikan kita sebagai manusia atau pemikiran kita, apa yang kita pandang baik begitu. Dan terkadang dalam ketulusan hati kita dan apa yang kita pandang baik, kita harus tetap belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tadi yang dari Rival bilang, terkadang juga kita sebagai manusia, mungkin kita belajar dari keraguannya Yusuf atau hal yang ia mau pikirkan yaitu menceraikan istrinya, menceraikan Maria. Terkadang kita sebagai manusia dengan pemikirannya kita lagi, apa yang kita anggap baik menurut kita mau menggagalkan yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi untuk kita semua, baik yang menyaksikan tayangan ini juga, bahwa kalau apa yang Tuhan sudah mau genapi dalam hidupnya kita, apa yang Tuhan rencanakan dan apa yang Tuhan kehendaki seperti kelahiran Yesus Kristus, yang Tuhan sudah nubuatkan sudah dibuatkan bahkan, itu tidak ada yang bisa menggagalkan bahkan pemikiran kita manusia. Dan jangan sampai itu terjadi dengan pemikiran kita, dengan apa yang kita pikir baik begitu, kita mau mencoba menggagalkan dan membelokkan rencana Tuhan dalam hidupnya kita. Gitu Kak. Oke, nah jadi ya sudah senyum-senyum, sudah mau bicara? Jadi kalau misalnya jadi Yusuf yang zaman sekarang itu kayak misalnya kita mendengar itu terus misalnya orang yang belum dewasa, yang belum punya value. Bulan ini kita belajar tentang bagaimana mengendalikan emosi gitu. Bagaimana kita bisa mengatur emosi kita gitu.
Nah, bayangkan kalau Yusuf ini masih seorang yang anak-anak gitu. Bagaimana pas dia dengar berita itu bakalan mungkin akan datang marah-marah, akan pukul atau akan seret-seret Maria dan lain sebagainya. Tapi pribadi Yusuf ini punya value yang sangat luar biasa. Dia orang yang dewasa yang tenang. Firman Tuhan bilang kalau kita lagi dalam masalah, tenangkan dirinya kita supaya kita dapat berdoa gitu. Dan tadi Cerin bilang jangan sampai yang kita pikir itu pilihan yang benar, ternyata itu masih salah. Kita perlu ternyata untuk selalu mempertimbangkan segala pilihan-pilihannya kita agar pilihan kita itu adalah pilihan yang benar, pilihan yang bijaksana gitu. Dan pilihan yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Gege silakan. Ada lagi yang saya sempat terpikirkan setelah mendengar dari teman-teman juga. Saya lihat di sini Tuhan Yesus keren banget ya. Sutradara. Ya keren banget. Saya pikir mungkin Yusuf ini dipilih sama Tuhan untuk tetap bersama Maria karena ya supaya untuk mendampingi Maria, sebatas itu toh. Ternyata setelah selanjutnya Yusuf ini juga dipergunakan di apa ya? Kasih tanggung jawab. Ya, difirmankan sama Tuhan, nanti kamu yang bantu Maria ya untuk melarikan diri dari Raja Herodes, kemudian kau yang bantu Maria nanti ya setelah disuruh pergi ke Mesir, kemudian disuruh lagi pergi ke Israel. Bayangkan kalau misalkan Tuhan Yesus itu tidak menghentikan niatnya Yusuf untuk menceraikan Maria. Siapa yang mau bantu Maria? Gendong-gendong Tuhan Yesus kasih yang pergi kabur dari Raja Herodes terus pergi kembali lagi ke Israel. Waduh, kayak sungguh luar biasa ya. Ada maksud dan tujuan Tuhan memberikan jawaban itu, kemudian menetapkan kamu di suatu tempat. Dan mungkin itu juga bisa direfleksikan ke dirinya kita. Tuhan tidak mungkin menaruh kita di tempat ini atau di tempat itu karena cuman kebetulan. Pasti ada yang mau Tuhan rencanakan untuk kamu. Mungkin bukan hanya untuk kamu tetapi orang lain. Yep. Contohnya kayak Maria ini. Kalau mungkin tanpa Yusuf, Maria bakal kesusahan, single parents dia, gitu kan. Tapi karena ada Yusuf, di sini mereka setidaknya berdua. Gitu. Dan itu juga coba direfleksikan ke kita. Ketika kita mungkin punya teman atau keluarga sekarang, orang tua kita, Tuhan menaruh kita di situ untuk saling menguatkan, saling melengkapi. Ya, melengkapi satu sama lain. That's it. Yes, keren-keren. Jadi leader-leader, sebagai leader kita ndak karena iseng ditempatkan kita sebagai seorang leader memimpin orang lain. Karena ternyata Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Leader itu untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Dan khususnya leader, kita ini berpengaruh buat orang lain. Buat orang-orang yang kita pimpin. Jadi Yusuf di sini nantinya sebagai kepala keluarga dong. Nah, Tuhan itu melihat motivasi kita yang tadi dibilang dari awal. Tuhan akan membantu kita untuk pilihan-pilihan kita. Tapi kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai leader, apakah kita sudah, kalau bertindak itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sudah sesuai dengan value-value yang sudah kita dengarkan. Misalnya value-nya kita tentang empati, value-nya kita tentang bagaimana mengelola emosinya kita, value kita tentang bagaimana menempatkan diri kita di dalam gereja sebagai sebagai family di dalam gereja, sebagai orang yang tergolong dalam organisasi, anggota. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawabnya kita? Nah, tadi Gege bilang Yusuf ini dia mengambil satu tanggung jawab, kemudian dia dikasih tanggung jawab yang lain. Dan menurut saya dia dikasih tanggung jawab yang besar, yang lumayan besar duluan gitu. Tapi kesana-kesananya jangan remehkan hal melarikan diri itu karena lumayan berbahaya juga. Tapi Tuhan percayakan Yusuf dari ketulusan hatinya.
Dan saya percaya juga apabila kita leader-leader punya ketulusan hati, punya motivasi yang benar, Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan memperhitungkan itu dan memberikan tanggung jawab. Kalau kita mau menerima juga tanggung jawab yang awal yang Tuhan berikan. Tama, silakan Tama. Saya terus baru. Saya Kak lagi. Oh, silakan. Setelah saya merenungkan lagi, mungkin ini Roh Kudus yang berbicara melalui kita semua yang ada pada pagi hari ini. Karena dari Yusuf juga saya belajar bahwa peka juga memang salah satu yang kembali lagi peka terhadap suara Tuhan. Mungkin kadang melalui orang lain, ini khusus secara saya. Karena minggu kemarin pasar Abato, jadi ini memang hal yang sangat-sangat memang keras kepala menurut saya. Kadang saya juga harus peka dengan apa yang kakak-kakak di sini bilang. Kemarin dibilang tidak usah balik, tapi karena keras kepala dengan mau kembali, terpaksa kembali dan sampai di kosan flu. Jadi belajar dari Yusuf juga kadang memang kadang kita berpikir bahwa mimpi itu adalah salah satu yang mungkin tidak masuk akal menurutku ini kayak tidak mungkin karena saya sudah pikirkan seperti ini, tetapi yang terjadi seperti ini. Jadi kita juga belajar bagaimana sebenarnya hal-hal yang mungkin akan merubahkan kita atau yang mengarahkan kita itu tidak hanya sebatas dengan di situ saja, tetapi mungkin ada dari orang lain atau dari yang lebih dewasa daripada kita yang akan menuntun kita. Jadi memang pagi hari ini juga saya belajar bahwa memang mempertahankan atau meneguhkan hati itu memang sangat penting. Jadi kalau kita kembali lagi dari ceritanya Yusuf ini, seperti yang Pastor Peter juga bilang tadi, mengambil tanggung jawab itu adalah salah satu hal yang sangat penting juga. Karena tidak semua orang dengan keadaan seperti itu mampu mengambil tanggung jawab itu. Di saat di situasi seperti itu tidak sangat mudah, kita harus mengambil tanggung jawab itu. Dan juga yang saya kembali dapatkan bagaimana dari sikap Yusuf ini, dia memang orang-orang yang betul-betul Tuhan sudah persiapkan. Menurut saya sih Tuhan sudah persiapkan sih untuk Yusuf ini yang Tuhan pilih. Karena dengan satu nama yang Tuhan mau berikan juga dia itu adalah dia, dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Jadi memang sesuatu yang menurutku ya spesial sih menurutku. Ini adalah salah satu yang luar biasa sih. Jadi memang kalau jadi kayak Yusuf memang kayak wow. Kayak tidak sih. Ya. Kalau jadi Yusuf sudah bisa enggak mendengar kayak dibilang pakai jaket. Sesimpel itu, bukan mau menanggung orang lain dulu ini. Sesimpel pakai jaket dulu kalau naik motor. Ya, iya sih Kak. Oh. Ya belajar Kak. Jadi menurutku ini salah satu yang ya dalam kehidupan saya pribadi Kak. Terima kasih. Bertobat kalau hari Sabtu pas dengar. Ya silakan Bes. Ini mungkin plot twistnya. Apa lagi ini? Plot twistnya tadi pagi tuh kita di pastori itu tentang Yosia, matinya Yosia. Oh ya. Ada yang tahu plot twistnya? Oh Yosia pas meninggalnya. Yosia itu orang yang takut Tuhan, raja yang takut Tuhan. Ada yang tahu plot twistnya? Dia matinya bagaimana? Dia mati, kan Raja Mesir datang mau menyerang yang lain. Iya. Tapi Yosia datang masuk. Di peperangan itu. Terus Raja Mesir bilang, bukan kau sama lawan begitu ya? Iya, bukan kau yang mau serang. Hentikan niatmu toh, ini Tuhan yang bilang. Iya. Nah, seandainya Yusuf, ini sudah dikasih tahu sama Tuhan, jangan kau takut. Tapi kalau dia ngotot, apa yang bakalan terjadi sama Yusuf kira-kira? Kalau Yosia dia mati. Kalau Yusuf? Nggak tahu juga. Tapi untungnya Yusuf diambil. Seandainya kalau Yosia mungkin dia turut sama apa yang dia bilang sama Raja Mesir, jangan kau masuk gitu. Ini perintah Tuhan. Akhirnya mungkin Yosia tidak bakalan mati di situ. Dia kayak mati konyol begitu jadinya. Iya. Karena egoisnya. Mungkin Yusuf juga kalau dia egois,
Dia bukan, kalau katanya yang di terjemahan King James-nya man. Ya. Dia bertindak sebagai man, karena di situ tulisannya man. Jadi mungkin dia lebih dewasa, mungkin dia ikut kata Tuhan begitu. Tapi kalau sama Yosia, dia mungkin karena gegabah atau entah itu nafsunya ingin perang, jadi dia mati di situ. Padahal Raja Mesir tidak ada niat begitu ya. Dan Raja Mesir bilang ini perintah Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan bersama saya begitu ya. Tapi Yosia maju dan Yosia mati. Gitu. Iya, ternyata keras kepalanya kita itu bisa membuat kita berakhir dalam keadaan konyol begitu ya. Jadi rival dan kita semua. Plotisnya itu maksudku. Apa? Plotisnya. Iya. Rival dikasih tahu pakai jaket. Jamie dulu pulang. Tapi pulang. Flu. Sama-sama. Atau oh ini agak bahaya sih sebenarnya. Apa? Kalau kita pulang juga tadi malam. Oh iya. Tidak, ya ada banyak value sebenarnya di dalam pembacaan ini. Entah itu value kita lebih banyak mendengar, kita menjadi orang yang Oh mungkin sama ini. Listen more. Talk less, listen more. Talk less, listen more. Iya. Jadi sudah kalau orang kasih tahu. Yusuf itu sebenarnya dia sudah punya rencana loh untuk diam-diam menceraikan Maria, tapi firman Tuhan datang dan dia membatalkan niatnya itu. Nah, dalam kehidupannya kita juga bagaimana? Sebagai seorang anak, sebagai seorang leader, sebagai seseorang yang sementara dimuridkan di dalam gereja ini, apakah kita juga punya sikap hati yang seperti Yusuf ini? Atau kita mau dengan, tadi Yabes bilang egoisnya kita, karena kita berpikir ini yang terbaik buat kita, tanpa kita mau berpikir apa nanti jadinya buat orang lain gitu. Misalnya kita dengan waktunya kita suka-suka sama orang, pokoknya datang kapan saja sesukanya kita padahal kita sudah janjian. Nah itu juga salah satu bagian dari tidak bertanggung jawab, tidak memikirkan orang lain. Belum jadi gentleman gitu. Belum bisa dikatakan orang yang dewasa, orang yang bisa bertanggung jawab. Kak Wendy, silakan Kak Wendy. Sana Mike. Oh enggak. Taci. Sampai di depan sini nih. Anjas, silakan. Oh, Cerin silakan. Entah juga sedikit. BTW ini Yusuf toh Kak, mungkin sekalipun masih ada kekurangannya, tapi kalau soal di zaman ini green flag plus green flag sih, parah. Apa-apa tulus, dewasa bertindak, dewasa emosional, bijak. Kalau dikasih apalagi tahu penyerahan diri, bertanggung jawab, totalitas. Aduh, kayaknya itu kepada semua Maria Tuhan. Carilah kriteria yang seperti ini. Iya, balik aja Yusuf. Oh, so dapat. Jadi yang sekarang ini Yusuf. Ini udah Yusuf banget ya. Iya tadi kan di awal walaupun masih ada kekurangannya Yusuf juga toh. Tapi memang sikap-sikap seperti itu penting sih Kak. Dan sekali lagi dalam mungkin bahas itu sedikit masuk ke cinta kasih ya, cinta kasih. Mungkin dalam memilih seperti itu terkadang bukan kehendaknya juga yang jadi kayak semua Tuhan yang arahkan, Tuhan yang beri kita hikmat untuk menilai seseorang begitu, memberi kita hikmat untuk menjalin sesuatu, memberi kita hikmat untuk mengambil keputusan. Dan Yusuf ini adalah pribadi yang mungkin kayak lewat begitu saja atau kayak di film Tuhan Yesus sampai kepada sampai kapan tuh Yusuf sama Maria ada di sini? Sampai Yusuf dan Maria cari Tuhan Yesus di bait. Ya, begitu tak Kak, biasanya sampai situ. Tapi kalau dilihat Yusuf itu selanjutnya enggak banyak tertulis, tapi di film ya gitu kan. Cuma Yusuf ini salah satu pribadi yang banyak hal yang bisa kita pelajari dari dia. Banyak value yang terkandung di banyak dalamnya. value.
orang ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Yes, gitu Kak. Jadi Tuhan memilih bukan orang yang sembarangan gitu ya. Betul. Tanggung jawab yang besar pasti disertai dengan karakter yang luar biasa. Gitu. Tuhan tidak memilih menempatkan kita di tempat yang sembarangan. Tuhan juga tidak memilih kita dengan sembarangan kalau kita sudah dipanggil. Dan Tuhan juga tidak memilihkan orang yang sembarangan. Asik. Ya Kak Yusuf, saya di saya dah Kak Yusuf. Kita rubah namanya jadi Kak Yusuf aja. Aduh. Ada sedikit plot twistnya. Oh ya. Silakan. Kalau di bahasa Indonesia kan kalau bahasa Indonesia itu Y toh. Iya. Kalau di bahasa Inggris jadi J. Iya. Oh itu J. Oh, saya tangkap. Yusuf yang di sana. Kalau di bahasa Indonesia Y. Tapi ini bukan Yusuf. Dari huruf J. Sebut saja dia Joseph. Iya, itu secara personal ya. Oke, jadi ini Yusuf ini bukan orang yang sembarangan yang dipilih Tuhan. Dan sebagai seorang leader, kalau kita dikasih tanggung jawab yang besar, berarti Tuhan melihat kita itu orang yang, Tuhan melihat juga kita, apakah kita sudah siap dan mau bertanggung jawab. Sudah siap dan mau ya teman-teman, bukan cuman kita sudah siap tapi tidak mau. Karena saya percaya Tuhan terus memperlengkapi kita dan kita juga terus diperlengkapi, entah itu melalui firman Tuhan yang kita dengar, entah itu melalui kejadian-kejadian yang kita alami, itu saya percaya membantu kita mendewasakan rohaninya kita dan membantu kita kira-kira mempertimbangkan pilihan-pilihannya kita apabila di dalam situasi yang sulit. Ya Tita, silakan Tita. Tidak. Ada lagi yang ingin dari belakang? Hakia. William. Oh iya. Pastor tadi menyimpan potongannya. Belum komplit. Silakan Kak. Ya, saya tidak ke situ yang tadi. Saya karena dengar pembahasan ini tentang Yusuf ya. Iya Kak. Yusuf itu kalau di pembacaan ini ditulis dia sudah bertunangan. Ya, bedanya itu karena ini ada dari bangsa Yahudi dengan kalau kita punya kata pertunangan di zaman sekarang berarti belum sah. Tetapi kalau di bangsa Yahudi, kalau sudah masuk di dalam pertunangan, kalau diketahui ada yang melenceng, yang tidak sesuai dengan perjanjian mereka, itu akibatnya adalah kematian. Mati. Jadi beda dengan yang sekarang. Tetapi resiko dari Yusuf kalau dia menceritakan atau dia mengundurkan diri dari pertunangan itu, maka itu bisa berakibat fatal untuk Maria. Tetapi Yusuf itu seperti ini. Kalau kita misalnya ini, saya waktu tadi dengar-dengar ini, ya saya yang sudah menikah baru saya yang sudah menikah di apa ini, pembicaraan kita dalam komunitas kita ini, ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kita itu dan setiap orang yang hadir, yang ada dalam kehidupan kita itu selalu punya tujuan. Tujuannya itu kadang dia memberikan kita teguran. Cuma kadang kalau kita ditegur kita, enggak lah nanti aja, tunggu. Tapi ada juga yang datang dia untuk menguji kita. Yusuf ini waktu ada dengan Maria dalam pertunangan ini, dia sedang diuji. Apakah dia benar-benar jujur dan tulus. Karena ini Yusuf belum tahu, nanti setelah malaikat datang dan memberitahu baru dia ketahui, oh ternyata dia ini mengandung dari Roh Kudus, bukan perbuatan manusia. Jadi orang-orang yang datang di dalam kehidupan kita itu
menguatkan, kadang untuk menguji. Tujuannya ini, kayak yang saya temukan itu selalu membuat kita sadar secara rohani. Kadang kita sadar secara jasmani, tetapi kalau untuk hal-hal yang rohani, nanti aja deh. Kayak waktu saya dengar tadi teman-teman bicara, saya mendapatkan nilai-nilai kebenaran yang baik untuk diri saya sendiri. Karena nasihat yang paling sulit untuk saya dengarkan itu bukan orang yang jauh, orang yang sering sama-sama saya. Atau cuma saya saja. Mungkin kita itu Semuanya kayaknya. lebih mudah untuk mendengarkan nasihat Iya, orang iya, yang iya. jauh daripada orang yang dekat dengan kita. Misalnya orang tua. Ya. Kalau orang tua kasih nasihat, ya, kalau saya, pasangan saya, istri, anak-anak, atau orang tua, mertua saya, orang tua saya sudah tidak ada. Mertua saya sudah anggap sebagai orang tua. Kadang saya juga ada penolakan, bukan ada, lebih keras penolakannya. Tapi kalau orang yang dari jauh, teman atau apa, oh ya siap. Kadang saya menguji diri saya sendiri juga waktu mendengarkan ini tadi, baru iya ya. Kadang kalau kita dengarkan nasihat orang yang dari jauh, kita mudah untuk mendengarkan. Pesannya saya itu ini, waktu kita misalnya ini nanti membangun hubungan dengan kejenjang yang lebih serius, ya, kita sudah diajarkan di sini. Kita tidak, bukan dilarang pacaran ya, tapi kita tidak memakai kata itu. Kita membangun hubungan, pastikan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita siap seperti nilai-nilai yang barusan kita bagikan tadi. Yang kita sharingkan tadi tentang kalau mau dinasehati, kalau mau ditegur. Dan orang yang kita bangun hubungan itu pastikan kita punya standar yang sama. Standar spiritual yang sama. Apa itu? Firman Tuhan. Karena ketulusan hati, kejujuran, atau biasa kita kenal dengan sebutan integritas, itu harus punya standar yang sama, bukan standar motor ya, standar samping atau standar 2. Tapi ini yang menjadi patokan kalau pertama kita menghadapi masalah, apa yang kita mesti cari. Kalau kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, apa yang mesti kita lakukan. Itu harus jadi standar di dalam kehidupan kita. Yaitu membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang berintegritas, jujur dan tulus. Dan saya percaya Yusuf ini kalau kita baca di terjemahan, saya baca di terjemahan sederhana Indonesia. Ya, Yusuf tunangan Maria adalah seorang yang jujur dan baik hati. Ketika Maria memberitahukan kepada Yusuf tentang kehamilannya, Yusuf tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Terus terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan Yusuf tunangannya adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Bayangkan Yusuf ini taat bukan hanya secara di dalam saja ya, tapi dia bukan taat secara lisan, tapi dia juga taat tertulis karena hukum agama. Berarti ini hukum tertulis dong. Ya, jadi Yusuf taat dan dia benar-benar pribadi yang taat secara agama. Jadi yang saya mau sampaikan ini, kita tadi ini membahas tentang Yusuf. Kalau mau dibilang Yusuf itu pribadi yang luar biasa, ya dia memang luar biasa. Luar biasanya karena dia berani mengambil tanggung jawab secara penuh, secara total. Dia nggak langsung apa bahasanya sekarang, ghosting. Tiba-tiba dia menghilang, Iya. tanpa ada jejak, tanpa kabar, tanpa berita. Ya. Jadi kalau kita jadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan seperti ada lagu dunia ini yang bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, jadi dalam hal apa saja, bukan hanya dalam hal membangun hubungan, kita berteman, kita bersosialisasi. Kalau kita sudah berjanji, saya minta tolong dong ini,
ya kita sudah berjanji, kita harus tepati, kita harus selesaikan karena itu adalah tanggung jawab kita. Saya cukup, nanti lagi. Oh nanti lagi. Ya itu. Jadi Yusuf itu orang yang sejak semulanya memang sudah taat sama firman Tuhan. Dia sudah taat melakukan hukum-hukum agama gitu. Jadi tadi Kak Peter sudah singgung mengenai integritas. Nah integritas itu terbukti pada saat apa? Pada saat terjadi perubahan dalam hidup, terjadi pilihan-pilihan dalam hidup. Dan Yusuf membuktikan integritasnya sebagai orang yang tetap melakukan firman Tuhan, apapun kondisinya, apapun konsekuensinya. Jadi mungkin dulu-dulu dia melakukan perintah-perintah Tuhan dengan tantangan-tantangan yang kecil-kecil, tapi diperhadapkan dengan tantangan dengan situasi yang seperti itu, ini orang tetap stay sama Tuhan, gitu, tetap melakukan firman Tuhan. Nah, kita juga perlu merenungkan ini. Apakah pada saat dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan, kita akan tetap melakukan firman Tuhan atau kita akan memilih untuk meninggalkan Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan? Integritas terbukti pada saat kita tetap melakukan apa yang dahulu kita lakukan, meskipun pada saat ini yang detik di mana kita memilih untuk tetap melakukan firman Tuhan itu mengandung resiko yang lebih besar, jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau saya ingat-ingat dalam kisah di Alkitab mengenai Yusuf ini, kayaknya enggak ada cerita yang enak gitu. Dari proses menerima Maria, kelahiran Tuhan Yesus harus melarikan diri, tidak ada tempat tinggal. Ini tanggung jawab yang lumayan besar pada saat dia harus memilih pada saat ini untuk untuk berkata ya pada firman Tuhan dan melakukannya. Jadi ada tanggung jawab. Jangan berpikir bahwa setelah saya memilih ini, saya sudah lulus. Ternyata masih ada lagi tantangan-tantangan selanjutnya, ada lagi ujian-ujian selanjutnya yang menguji. Apakah kita ini memang orang yang taat sama firman Tuhan? Nah, jadi itu yang saya renungkan tentang Yusuf ini. Kalau misalnya kita dikasih tahu bahwa anak yang nanti akan kita pelihara ini akan mati gitu. Memang bagaimana perasaan sebagai seorang Yusuf gitu. Dari mulai menerima anak ini, menerima Tuhan Yesus dalam kandungannya Maria. Lalu kemudian besar dan kemudian dia harus mati, taunya gitu. Jadi Yusuf kayak speechless gak sih? Tapi Yusuf memilih untuk ya udah, meskipun belum mengerti ya, meskipun enggak mengerti juga, ngapain kita lakukan apa yang kayaknya enggak ada keuntungan deh dari semua pilihan itu, dari pilihan untuk tunduk sama firman Tuhan. Tapi Yusuf berjalan tetap dengan ketaatannya pada firman Tuhan. Sampai satu dunia diselamatkan. Itu dari ketaatan Yusuf dulu. Silakan Kak. Kak Dagmar dari tadi sudah kode-kode saya begini ya. Mungkin ini juga satu poin penting kenapa mungkin Yusuf ini jadi pribadi yang bisa kita bilang green flag. Dia pekerjaannya itu kan seorang tukang kayu. Ya. Tukang kayu itu kan orang yang punya dedikasi yang tinggi. Jadi dia sudah terlatih. Jadi tanpa sadar pun sebenarnya sebelum dia diperhadapkan dengan keadaan-keadaan saat itu, dia sebenarnya sudah dilatih juga dalam pekerjaannya. Ketika dia jadi seorang tukang kayu, ketika dia dalam pekerjaannya dia harus dedikasi tinggi, dia harus bertanggung jawab dengan tugas. Jadi kan membuat kayu, buat kursi, meja itu kan bukan sesuatu yang sembarangan. Kursi kalau tidak dibuat sama kakinya kan gimana ya? Kan kayak gitu, meja juga begitu.
Kalau beda kan jadi lucuran jadinya kayak gitu. Jadi mungkin karena dia terlatih juga, sudah dilatih terus dalam pekerjaannya, jadi dia punya karakter yang bagus. Ya. Ya, itu saya. Iya, jadi melatih diri itu sangat penting dan Alkitab berkata bahwa kita perlu untuk melatih diri kita nih beribadah. Beribadah dalam arti memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan berkomunitas, hidup dalam komunitas. Kita perlu melatih hidupnya kita. Dan tadi sepertinya Kak Dagmar mau menyampaikan bahwa kalau kita sudah bisa bertanggung jawab pada hal yang kecil, kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, satu kehormatan kalau Yusuf ini bisa membesarkan Tuhan Yesus. Siapa mau tahu? Tuh, jadi mulailah dari perkara yang kecil. Bisa jadi tugasnya kita mungkin cuman cuman parkir motor di depan. Tapi secara tidak sadar kita sementara dilatih untuk mengatur, merapihkan, atau mungkin tugasnya kita cuman menyambut orang. Tapi siapa mau tahu kita di kemudian hari mungkin menjadi manajer hotel kah, atau apa yang perlu dengan kebiasaan-kebiasaan yang saat ini sementara kita lakukan. Kita perlu sadar bahwa apa yang sementara kita lakukan saat ini itu tidak akan sia-sia di masa depan. Kalau yang kita lakukan itu memang hal yang baik ya, tapi kalau kayak begadang kayaknya bukan hal yang punya manfaat di masa depan gitu ya. Ya plot twist karena ya begitulah. Ada lagi yang ingin menyampaikan 1, 2, 3 dan lain sebagainya? Anjas? Aku. Oh GG silakan. Ada. Ya. Karena Pastor Peter tadi singgung tentang keluarga dan pasangan, kemudian ada green flag. Saya ini juga saya juga tiba-tiba mengajukan diri dapat sebagai lagi green flag. nih teringat sama ada quote saya dapat di sosmed, dia bilang begini, hati seorang wanita harus begitu dekat dengan Tuhan sehingga seorang pria harus mengejarnya untuk menemukannya. Jadi hati seorang wanita itu harus dekat sama Tuhan sehingga si pria ini bisa menemukan hati seorang wanita ini. Nah kalau kita perhatikan di cerita ini bisa kita dapatkan antara Maria sama Yusuf. Yusuf ini seorang yang punya iman, yang punya dia trust sama Tuhan sehingga apa yang Tuhan sampaikan ke dia lakukan. Dan sama halnya dengan Maria. Yep. Jadi kayak kenapa Maria mau pilih Yusuf ya, karena sama-sama mereka ini sudah menemukan hatinya itu ada pada Tuhan gitu. Ya. Si Maria ini menaruh hatinya pada Tuhan, kemudian Yusuf itu menemukan hati Maria itu ketika dia mengejar Tuhan terlebih dahulu. Bayangkan kalau misalkan Yusuf itu cuma cinta saja sama Maria. Kemudian dia tidak punya iman, dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mendengarkan apa masukan Tuhan. Pasti sudah kecewa kan? Sini Maria. Sudah kecewa jadi, gitu. Ya begitu. Jadi ini tips ya untuk Anda yang sedang mencari pasangan. Kalau sedang mencari pasangan. Cara pasangan yang mencari Tuhan dulu. Oh haleluya. Cari pasangan yang mencari Tuhan dulu. Iya ya. Kebetulan saya tidak lagi mencari karena saya lagi mencari kehidupanku sendiri dulu. Habis itu mencari orang lain. Jadi ya ini quotes untuk Anda. Anda dan saya. Nasihat untuk saya. Jadi itu ya, sama-sama mengejar Tuhan. Supaya kalian bisa dapat cintanya kalian. Asik. Penting lagi. Penting banget sih ini, penting. Karena jangan sampai kita tuh di awal suka sama orang yang kelihatannya ya mengejar Tuhan. Tapi pada saat kita berpasangan dengan orang ini justru kita malah sibuk dengan orang ini daripada mengejar Tuhan sama-sama gitu. Jadi ya jangan sampai kejadian di kita. Jadi ya mulailah dari kita dulu yang mencintai Tuhan. Kalau kita mau juga
firman Tuhan bilang bahwa kita lebih baik punya pasangan yang sepadan. Dan seharusnya kita punya pasangan yang sepadan. Nah, sepadan yang dimaksudkan dengan firman Tuhan yang seperti itu. Gitu. Jadi pada saat kita mencari Tuhan ya kita saling menemukan di sana. Oh, cari Tuhan juga. Gitu. Silakan. Itu saya berdoa supaya kita menemukan orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sama-sama mendahulukan Tuhan gitu. Mencintai Tuhan. Silakan. Bukan. Ya Bes, silakan. Plot twist. Plot twistnya yang ya, apakah yang di depan juga sudah menemukan? Rahasia. Rahasia. Kita kupas tuntas. Sebenarnya ada plot twistnya juga. Apalagi ini itu plot twistnya. Silakan. Sama-sama trust Tuhan toh. Percaya Tuhan. Yusuf trust sama Tuhan. Maria juga trust sama Tuhan. Bukannya Maria juga didatangi dulu sama Tuhan juga dulu toh. Kau akan mengandung. Maria dulu baru Yusuf. Didatangi dulu perempuannya. Terus didatangi juga laki-lakinya. Jadi sama-sama kayak maksudnya trust sama Tuhan. Iya. Dua orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kayak ada perantaranya itu Tuhannya. Keren sih. Perantara kayak begitu Mi. Oh yes, Tuhan itu hubungannya. Bapak. Iya. Bapaknya yang jadi perantara. Keren sih. Keren sih. Kita mungkin bilang keren ya pada saat ini, tapi pada saat itu kayaknya agak kurang keren ya. Oh, plot twist di perumpamaan. Kak Peter mau menyampaikan sesuatu, silakan. Kita semua sudah sepakat ya, Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi suami dari pasangan dari Maria. Dan dia akhirnya Yusuf di perjanjian lama dipakai untuk menyelamatkan satu bangsa. Yusuf di perjanjian baru bukan dari darah dagingnya sendiri, tetapi dari Roh Kudus, anak yang dikandung oleh Maria itu menjadi penyelamat umat manusia. Tetapi kita harus belajar dari Yusuf ini, ada satu hal yang menurut saya juga penting adalah kalaupun Tuhan memakai kita, Tuhan bukan cuma mau kita jadi alatnya saja, tapi Dia mau kita itu mengenal pribadinya. Seperti Simpson, saya ambil contoh Simpson aja ya. Tuhan pakai Simpson memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, tapi dia enggak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia sembarangan dengan hidupnya. Yusuf yang di perjanjian lama, dia mengalami proses. Prosesnya yang pertama itu dia dibuang di dalam sumur. Lalu setelah itu dia apa? Dijual. Setelah dijual, dia masuk penjara, di penjara. Setelah masuk penjara, dia mengartikan mimpi, ada satu yang berjanji, oke, nanti kamu akan saya bebaskan. Ternyata tidak, Yusuf dilupakan. Setelah Yusuf dilupakan, terakhir dia keluar, saya pikir penderitaannya sudah selesai, ternyata dia difitnah. Difitnah sama istri Potifar. Dan yang terakhir, ini yang baru dialami oleh Yusuf. Dia dipromosi menjadi orang yang setelah Firaun, kelebihan Firaun itu cuma
istananya saja sebagai penguasa dari Mesir. Dan itu yang dialami oleh Yusuf, bukan hal yang singkat, bukan hal yang sebentar saja, tapi ada proses di dalamnya. Jadi yang saya catat di sini untuk kita sama-sama belajar, gift are given, but character is cultivated. Jadi kalau kita punya hidup ini, kita punya talenta, punya kemampuan, terus Tuhan pakai kita harus tahu bahwa itu pemberian Tuhan. Kekayaan kita, kegantengan kita, paras wajahnya kita, itu semua pemberian Tuhan. Tapi yang Tuhan mau itu supaya karakter kita itu dilatih, dikembangkan. Apa itu tadi kita belajar dari Yusuf? Jujur dan baik hati. Jujur itu bukan hanya kita katakan, saya ini orangnya jujur, kamu percayakan uang kepada saya. Tapi kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Amen. Itu saja. Iya, kita akan dilatih untuk menjadi sesuatu pastinya. Apa yang sementara kita alami hari-hari ini akan selalu ada manfaatnya di masa depan gitu. Jadi jangan anggap remeh apapun kepercayaan yang Tuhan percayakan buat kita. Apapun, waktukah, uangkah, atau kesehatan, atau tugas pelayanan kita, jangan remehkan itu. Karena bisa jadi itu semua Tuhan pakai untuk mendidik kita. Untuk kehidupan di masa depan gitu. Kehidupan yang akan datangkah atau di masa depan kita nanti. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa yang didapatkan melalui pembacaan kita malam hari ini. Dari leader-leader yang ada di belakang. Leader Hakia. Leader siapa lagi yang ada di belakang? Leader Yudis. Leader yang bernama Yudis, leader yang bernama Hakia. Oh ada Majesty. Majesty mau? Kak Wendy silakan. Iya. Dia Cik. Kalau tadi sih habis yang pertama tadi mendengarkan yang Gege bilang itu kan kenapa men gitu kan, jadi kayak bertanya-tanya iya kenapa juga ya. Jadi saya coba cari-cari terjemahan lain kan, ada dibilang Yusuf itu laki-laki yang tulus hati, yang baik hati, yang taat hukum, taat agama. Dan saya mulai berpikir kayak mungkin Yusuf ini adalah role model buat saya pribadi atau buat laki-laki di luar sana, bahwa inilah yang kalau kita kan kita nanti menuju ke arah pernikahan gitu kan, kayak mungkin Yusuf inilah yang salah satu role model kalau kita ingin menuju ke arah pernikahan. Dan saya juga dari percakapan tadi saya mulai dapat benang merahnya gitu, kayak kenapa sih kayak harus pasangan ini, kenapa Tuhan harus kayak, apakah ini pasangan ini dipilih secara acak atau memang mereka sudah menunjukkan kualitas-kualitasnya yang layak untuk dipakai sama Tuhan. Dan tadi yang disebutkan bahwa Gigi bilang tadi kayak ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan akan pertemukan sama pasangan yang taat sama Tuhan juga. Jadi kayak ini juga kayak clue gitu kan, kayak kita bertanya-tanya gitu kan, kayak gimana sih cara kayak bertanya kan, kayak saya is she the right one gitu kan buat kita, is she the right one kayak, keren. Dari saat itu mungkin ketika kita sudah selesai dengan Tuhan, kita sudah menjaga kualitas kita sebagai man of God gitu kan di hadapan Tuhan. Nah Tuhan akan pertemuan kita dengan ya woman of God gitu kan. Gitu sih. Keren. Itu aja sih.
Rival mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Jangan nih, sudah Mi. Ada lagi tapi nanti Pi, di belakang Pi. Kak Peter tadi bilang gift is a gift. Talenta itu pemberian. Karakter itu apa Kak tadi? Cultivate artinya Kak? Hah? Oh harus dilatih, harus diasah. Nah sama kayak Yusuf. Karakternya itu dia latih. Tapi satu pertanyaan, apakah Tuhan memilih Yusuf itu karena dia lihat karakternya atau karena Tuhan memang sudah pilih dia? Ya kita kembali ke pembahasan pandangan Calvinisme atau Yudaisme. Aduh. Tapi saya percaya Tuhan kasih tanggung jawab dengan berjalan seiringan dengan karakter. Saya percaya itu. Katanya tadi apakah maksudnya kayak pernikahan jangan masuk di pernikahan kalau belum siap. Iya. Tapi kalian tadi bilang beriringan. Hah? Tadi bilangnya beriringan. Maksudnya? Maksudnya kayak apa tadi bilangnya? Kepercayaan yang Tuhan berikan. Aha. Beriringan dengan karakternya kita. Iya. Hati enggak sih? Atau motivasi? GG. Ya beriringan, tapi kan manusia juga punya kebebasan. Dalam otakku kebebasan, cuman kayak kadang juga manusia itu kan bebal. Jadi mungkin pada saat bebal itu, cuman kalau dibilang orang ini pantas sih sebenarnya pantas. Cuman pada saat itu dianya bebal, jadi ya udah out, game over. You get it? Dapat jawabannya? Atau kita perlu tanya Kak Peter atau Kak Esra? Apakah Tuhan memilih? Ya, Tuhan memilih karena karakter atau karakternya sudah siap baru Tuhan pilih? Apakah Tuhan, ya. Kalau dari kisahnya pilihan yang ditetapkan Tuhan sama Daud ya. Saya enggak tahu ini apakah sama atau enggak, tapi di sana dikatakan bahwa Tuhan itu melihat hati gitu. Jadi mungkin kita bisa bilang ini pantas, ini layak, itu enggak. Tapi Tuhan yang paling tahu. Dan saya percaya juga Tuhan tahu siapa Yusuf ini. Jadi dia mempercayakan itu. Berarti kita menganut Calvinisme atau ortodoks. Kita membaca firman Tuhan. Ini saja. Semoga ini bisa menjawab. Dari sekian banyak wanita yang ada di muka bumi ini atau yang hadir di sini, yang hadir saja di sini wanita tuh, tiba-tiba ini pertanyaan saja, tiba-tiba malaikat datang kepada kalian dan bilang nanti kalian akan melahirkan seorang anak tanpa melalui hubungan badan seperti yang dialami oleh Maria. Kira-kira berapa persen dari kita dari yang hadir di sini, wanita-wanita yang hadir di sini yang menjawab siap seperti Maria? Tanpa suami ya. Karena itu, itu dia sudah tunangan. Dia sudah tunangan tapi tiba-tiba malaikat itu datang dan memberitahu. Ada yang siap? Karena ini sebuah saya waktu coba menelah dari pertanyaan Yabes, karena menurut saya dalam pemikiran saya ini saya juga masih belajar tentang
dipilih itu, kalau dipilih itu kan konteksnya kita bicara tentang Keselamatan. keselamatan. Ya. Ya, kalau di dalam kenapa Tuhan pilih Yusuf, menurut saya ya sama seperti Tuhan memilih Maria. Karena Maria itu menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Apa yang dia simpan di dalam hatinya? Perkataan Tuhan. Ya. Karena setelah malaikat menyampaikan itu ditulis, Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Apa? Perkataan malaikat itu. Dia enggak simpan perkataan gosip, dia enggak simpan perkataan jelek, tapi yang dia simpan perkataan malaikat itu. Artinya di dalam hati Maria itu dia tidak simpan sembarangan. Dan kalau dari hal itu, bagaimana, kenapa Allah memilih Yusuf? Ya sama seperti Allah memilih Maria dari awalnya, karena Yusuf itu seorang yang taat secara agama dan dia juga punya, dia jujur, dia baik hati. Kalau yang Yabes tadi tanya, mungkin konteksnya berbeda ya tentang keselamatan. Maafkan saya kalau saya belum mengerti dari pertanyaannya tadi. Iya. Kalau mengenai dipilih Tuhan lebih ke keselamatan ya. Tapi kalau soal tanggung jawab itu lebih menuntut karakter. Itu dua hal yang berbeda sih. Kira-kira begitu dari saya. Ya kalau soal dipilih sebelumnya ya sebelum dipercayakan untuk menjadi orang tua dari Tuhan Yesus ini, Yusuf pun sudah orang percaya sebelumnya. Jadi kalau ditanya soal itu ya paling tadi saya bilang bahwa kepercayaan itu lebih, tanggung jawab lebih menuntut karakter gitu. Jadi lebih dilihat karakter. Kalau soal pilihan ya dia memang sudah menjadi orang percaya sebelumnya, sebelum dipercayakan itu. Nah, untuk kamu diselamatkan tidak perlu tunggu karakter baik. Gitu. Itu yang sudah kasih karunia Tuhan buat hidupnya kita. Tapi kalau misalnya karakternya kita masih buruk, ya kita perlu mendengar Injil. Gitu. Dan saat ini sedang kita lakukan. Kita sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita tahu ya kita masih perlu banyak belajar. Karena masih banyak tanggung jawab yang akan dipercayakan buat kita, ya kita harus terus belajar. Untuk bisa melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu dengan baik. Itu sesuai dengan misi kita. Sehingga kita menjadi generasi yang siap. Kalau diperhadapkan kayak Yusuf ini ya. Yusuf berkata, iya, Yusuf mau melakukannya. Bagaimana dengan kita? Ya, sampai sekarang kita terus belajar. Dan saya berdoa supaya pada saat kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk apakah kita mau melakukan firman Tuhan atau apakah kita ingin melakukan egonya kita tetap memilih untuk melakukan firman Tuhan. Apalagi sekarang dunia lagi tidak baik-baik saja dan mari kita tetap memilih untuk taat sama Tuhan. Ya, kita perlu untuk terus mengasah karakter kita ya leader-leader. Ini perkara kecil mengenai jadwal, mengenai penjadwalan kita untuk pelayanan, untuk datang berdoa, untuk datang tepat waktu. Mungkin ini masih dianggap sepele dan mungkin kita sudah bosan untuk mendengarnya, tapi percayalah bahwa itu sementara melatih karakternya kita untuk tanggung jawab yang lebih lagi. Mungkin kurang terasa karena kita masih mahasiswa, masih orang-orang yang belum bekerja, tapi suatu saat nanti itu semua akan kita alami dan baru kita ingat, oh ternyata sepenting ini bicara soal waktu. Oh ternyata dulu kita tidak sia-sia dilatih untuk menghargai waktu orang lain, dijadwalkan,
kita bicara lebih dulu sebelum kita tidak datang, baru nanti di belakangnya baru kita izin dan lain sebagainya. Jadi Tuhan sangat senang kalau kita terus melatih diri kita, karakter-karakter yang buruk kita terus kita ubah dengan firman Tuhan yang terus kita dengar. Jadi jangan bosan-bosan untuk baca Alkitab, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan nasihat dari orang-orang sekelilingnya kita. Oke, sudah 21.55, ada yang ingin, sudah mau pagi, sudah terang, jadi kita sudah mau 2 jam ngobrol dan sangat luar biasa ya pagi hari ini. Banyak sekali value yang kita dapatkan. Dan juga kita sudah mendapatkan clue bagaimana untuk mendekati anak Tuhan, ya kita harus dekati Tuhan gitu. Apakah ada Yusuf di gereja ini? Apakah ada Maria di gereja ini? Ya kita sedang menuju ke sana. Jangan ganti nama jadi Yusuf ya, tapi karakternya yang harus sama seperti Yusuf gitu. Oke, jadi tapi bukan Marianya yang kita kejar, tadi sudah disampaikan sangat baik, tapi kejar Tuhannya gitu. Dan baru kita akan bertemu dengan Maria dan bertemu dengan Yusuf. Oke, ada yang ingin disampaikan dari tim kamera belakang? William? Aman? Oke. Ada yang ingin closing statement? 1 orang? Rival Yusuf? Yusuf Ji. Oke, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bisa belajar banyak hal, kami bisa menambahkan value dalam kehidupan kami dan kami diperbarui melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengkalibrasi hati kami sehingga kami, Tuhan Yesus, bisa mengerti dan peka terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan kami melalui orang-orang di sekeliling kami, melalui firman Tuhan yang kami dengar, melalui apapun yang Tuhan pakai untuk mengajar kami, untuk mengarahkan kami ke arah yang benar, ke pilihan-pilihan yang benar dalam kehidupan kami. Kalaupun Tuhan Yesus kami diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melalui semuanya itu dan memilih hal yang benar untuk kami jalani. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus apa yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Berkati juga para pendengar yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah firman Tuhan bertumbuh juga di dalam setiap hati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan komunitas kami, gereja kami, Tuhan, pelayanan kami. Biarlah Tuhan Yesus terus ambil alih dan beracara dalam setiap pelayanan kami, ibadah-ibadah kami Tuhan, bahkan setiap kegiatan gereja yang dilakukan. Senantiasa ada pertumbuhan rohani di sana, ada pertumbuhan bersama, menuju ke arah Kristus, keserupaan dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan kami akhiri saraba kami Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.